Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa lagi dalam program Kabar Petang hari ini, Rabu 2 November tahun 2022. Kita akan membahas tema-tema yang terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 46 anak masih dirawat di rumah sakit akibat gangguan ginjal akut. Total kasus se-Indonesia per 31 Oktober kemarin tercatat 304 anak, di mana 159 diantaranya meninggal dan 99 anak dinyatakan sembuh. Mereka yang masih dirawat di rumah sakit tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia. Sedikitnya ada 27 provinsi yang melaporkan adanya kasus gangguan ginjal akut yang dikaitkan dengan dampak cemaran obat sirup dengan kandungan etilena glikol dan dietilena glikol melebihi ambang batas aman. Kematian 52%. Kasus terdiri dari 41% anak perempuan dan 59% anak laki-laki. Total kasus terbanyak yang sakit adalah anak usia 1 sampai 5 tahun, ada 173 anak. Kematian usia 1 sampai 5 tahun ada 106 anak, kata juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril pada hari Selasa 1 November. Jumlah kasus anak yang masih dirawat paling banyak terdapat di RSCM sebanyak 10 anak, lalu tersebar di Padang, Aceh, Bali, Banten, dan Jawa Barat. Apakah kasus-kasus kematian ini akibat obat? Mengapa pemerintah Indonesia belum menetapkan sebagai kejadian luar biasa? Apakah kondisi ini menunjukkan negara lalai sekaligus membuka bor atau kelemahan layanan sistem kesehatan Indonesia? Untuk membahasnya kami terhubung dengan anggota Himpunan Elemen Lintas Profesi Kesehatan Syariah, yakni Dr. Mustaqim. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Dr. Mustaqim, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap ada 240 anak yang terkena gagal ginjal akut misterius di Indonesia. Total pasien yang meninggal tercatat 133 kasus. Tren peningkatan kasus melonjak sejak Agustus 2022. Kasus ini ditemukan di 22 provinsi. Nah, bagaimana serangkaian kinerja yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan penanganan terhadap pasien gangguan ginjal akut progresif atipikal ini, Dok? Ya, kalau terkait apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, sebenarnya sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan dalam berbagai media. Kita bisa membacanya bahwa pemerintah telah melakukan serangkaian upaya. Namun kalau kita lihat upaya-upaya tersebut, meskipun sudah mulai nampak hasilnya, di mana ada beberapa kasus itu yang sudah sembuh dengan mendatangkan obat yang cukup mahal, sekitar 16 juta per vial. Nah, itu sebenarnya sudah ada hasilnya. Tetapi kalau kita lihat itu sebenarnya ya bisa dikatakan terlambat. Kasus ini kita lihat mulai bulan Agustus ya tadi itu. Agustus, September, Oktober. Tetapi Oktober ini baru kemudian ada upaya untuk pengobatan maupun surveillance yang lebih lanjut. Sebelum-sebelumnya itu kemana? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari Oktobernya saja, ya memang sudah bisa dikatakan sudah ada hasilnya. Angka kematian sudah mulai bisa ditekan, kemudian surveillance termasuk kemudian penarikan obat atau penarikan sementara obat itu sudah dilakukan, sehingga kemudian pengujian obat juga sudah dilakukan, sehingga hasilnya sudah ketahuan bahwa ada beberapa produk itu yang mengandung cemaran DEG maupun EG, tetapi obat-obat yang lain tidak mengandung cemaran DEG ataupun EG. Harusnya kan ini sudah bisa dilakukan ketika ada masalah pada bulan Agustus. Sehingga bulan September itu sebenarnya ya tidak perlu terjadi yang semakin meningkat atau sampai terjadi bulan Oktober. Nah, kalau kita lihat kan kok kayaknya ini ditunda-tunda sehingga
pelaksanaan protokol-protokol yang harus dilakukan ini baru bulan ketiga baru dilakukan. Begitu. Ya, baik dok. Apakah kasus-kasus kematian GGA misterius ini memang akibat obat, ataukah ada yang menduga ada unsur konspirasi di dalamnya, dok? Nah, kalau misalnya dugaan ini sebenarnya belum final. Jadi dari beberapa center penelitian yang ada seperti di RSCM bekerja sama dengan beberapa lembaga di Jakarta ataupun di rumah sakit provinsi yang lain itu masih diadakan investigasi. Apakah ini benar-benar karena obat ataukah karena yang lain? Dugaan sementara ini kan memang karena cemaran dari bahan DEG atau EG itu ya, etilen glikol maupun di etilen glikol. DEG maupun EG ini sebenarnya bukan obat, tetapi adalah pelarut. Jadi kalau kita lihat kan itu adalah sirup paracetamol yang sering disebut oleh warga atau netizen itu kan sirup paracetamol. Nah, sebenarnya paracetamol itu sudah aman, tetapi kemudian untuk dijadikan sirup perlu yang namanya pelarut. Pelarut yang aman biasanya yang kita gunakan adalah propilen glikol. Nah, itu yang sering dipakai. Namun pada beberapa kasus saat ini propilen glikol ini sedang langka. Langkanya ini kemarin sempat langka ini karena adanya kebutuhan yang besar ketika pandemi kemarin. Sehingga pasca pandemi persediaan propilen glikol ini sudah menurun. Nah, produsen yang mungkin agak nakal, dia akan mencari pelarut-pelarut lain tanpa melihat adanya bahayanya, yaitu EG maupun DEG. Itu dugaan kalau dilihat dari obat-obatan. Langkah yang ditempuh oleh pemerintah yaitu juga kemudian melakukan surveillance terhadap sirup-sirup ini, kemudian pengujian itu juga sudah tepat. Hanya saja yang seperti saya sampaikan tadi, ini agak terlambat. Nah, terkait konspirasi yang dimaksud ini kayak gimana? Kalau masalah konspirasi Illuminati, saya rasa bukan. Jadi kita harus berpikir lebih cemerlang ya. Konspirasi ini, tapi kalau ini konspirasi kapitalis atau konspirasi politik, saya jelas-jelas iya memang. Nah, kenapa kok ada konspirasi kapitalis? Ya saya sebutkan tadi itu, ketika suatu produk itu habis, maka kapitalis itu akan mencari produk lain. Kalau perlu produk itu adalah produk yang lebih murah. Nah, propilen glikol ini sudah langka, sehingga diperlukan yang lain. Dia tidak mau menghentikan produksi sirup paracetamol. Kalau menghentikan produksi sirup paracetamol, dia akan kehilangan keuntungan yang besar, padahal paracetamol kan selalu dibutuhkan. Nah, dia menggunakan EG maupun DEG tadi. Nah, kebetulan juga EG dan DEG ini lebih murah, tetapi ternyata lebih berbahaya. Inilah konspirasi kapitalis, di mana mereka itu tidak mempedulikan nyawa, yang dipedulikan adalah keuntungan atau ketidakmauan rugi ya. Kalau keuntungan itu kan dicari-cari, keuntungan bisa dicari, tapi ketidakuntungan atau ketidakmau rugian ini kan bahaya. Masa yang namanya usaha nggak mau rugi, terus kemudian tidak mau kehilangan keuntungan itu kan juga sudah berbahaya kalau otak-otaknya itu sudah berpikir seperti itu. Nah, terus kemudian terkait itu juga konspirasi politik juga terlihat dari tadi itu. Kenapa ini tidak disebut sebagai KLB atau kejadian luar biasa? By definisi memang ini bukan KLB karena KLB ini dalam penjelasan Kementerian Kesehatan di Permenkesnya itu disebutkan bahwa ini KLB itu adalah kejadian pada penyakit yang menular. Jadi seperti peringatan dini bahwa ini akan menjadi wabah atau menjadi pandemi gitu ya. Itu awal-awal itu adalah KLB. Namun dari kejadian sebenarnya ini sudah memenuhi definisi umum. Kejadian luar biasa itu adalah ketika terjadi kejadian yang bermakna secara epidemiologis dalam 3 kurun waktu yang berturut-turut. Nah, kalau kita lihat kan Agustus, September, Oktober, peningkatannya juga sudah bermakna secara epidemiologis. Bulan November sudah bisa dijadikan KLB. Kenapa kok tidak dijadikan KLB? Nah, ini mungkin ada konspirasi politik, entah itu konspirasi pencitraan atau konspirasi pendanaan dan sebagainya. Jadi pada dasarnya juga tidak mau adanya kerugian juga. Jadi tidak mau ada kerugian politik, misalnya kalau ada KLB nanti dipandang jelek, atau kemudian tidak mau adanya kerugian pendanaan mungkin karena di sini tidak ada kanal-kanal yang bisa dibocorkan misalnya kayak gitu. Iya dok. Lantas apakah pemerintah telah melakukan investigasi yang baik pada tataran korban maupun perusahaan farmasi? Lantas bagaimana catatan Anda terkait langkah-langkah strategis pemerintah untuk mengatasi GGA di Indonesia ini, dok?
Nah, untuk langkah-langkah kuratif sudah saya rasa sudah cukup baik ya, sudah dilakukan dalam rumah sakit yang ada, dilakukan apa namanya perawatan, kemudian terkait investigasi ini sebenarnya seperti yang saya sampaikan di awal, ini sudah baik sebenarnya investigasinya. Hanya saja bisa dikatakan terlambat. Kenapa kok nunggu sampai 3 bulan baru investigasi? Kenapa kok nunggu jatuh korban yang segitu banyaknya baru investigasi? Padahal kalau misalnya kita lihat ada kejadian bermakna dalam kurun 1 atau 2 minggu itu kan mestinya sudah berpikir ada apa ini gerangan kayak gitu ya. Nah, investigasi ini pun tampaknya juga belum benar-benar selesai kalau kita lihat karena ada beberapa kasus seperti di Yogyakarta 13 anak GGA dan meninggal itu tidak mengkonsumsi obat sirup. Nah, ini datangnya dari mana? Gagal ginjal akut dari anak ini. Ini kan juga masih diinvestigasi. Nah, jadi investigasi-investigasi ini sudah berjalan. Saya rasa sudah cukup baik, tapi mungkin terbentur beberapa hal, seperti otopsi misalnya ya. Otopsi, kalau misalnya kita benar-benar pengen mutlak tahu penyebab kematian, itu pasti harus otopsi. Nah, otopsi ini kan terbentur dari berbagai hal. Misalnya adat budaya, kemudian peraturan, kemauan keluarga, dan sebagainya. Itu juga mempengaruhi. Jadi, belum bisa menyimpulkan secara pasti penyebab dari gagal ginjal akut misterius ini. Itu yang kemudian menjadi beberapa benturan. Tetapi yang menjadi catatan penting bagi saya itu adalah kenapa harus nunggu bulan Oktober ini ketika booming baru kemudian investigasi itu baru merebak. Dan bulan-bulan yang lalu pada awal-awal itu kan sudah ada, bulan Agustus itu sudah ada, Agustus, September, Oktober, baru kemudian kok dilihat. Nah dari sini kalau kita lihat kan memang terjadi kelalaian. Begitu pula dengan BPOM. Bagaimana BPOM ini kok bisa kecolongan misalnya? Apakah tidak ada investigasi pasca pemasaran? Saya rasa sudah ada, tetapi kemudian ada apa ini kok sampai berlarut-larut seperti ini? Secara SOP kan selalu itu ada. Jadi sebuah obat itu akan dilakukan dipantau terus dalam pemasarannya. Bahkan kalau misalnya ada obat datang kan mestinya selalu diadakan uji coba terlebih dahulu kandungannya apa. Begitu seharusnya yang harus dilakukan oleh BPOM sebagai selaku pengawas obat dan makanan. Begitu. Selain Ya, daripada itu ya memang masih banyak kekurangan-kekurangannya. Oke. baik. Dokter Mustaqim, apakah kondisi ini menunjukkan negara lalai sekaligus membuka borok atau kelemahan layanan sistem kesehatan di Indonesia, Dok? Ya, benar. Jadi ini menunjukkan kelalaian ya. Jadi teknologi kita itu walaupun sedikit ketinggalan dari luar negeri, saya rasa tidak ketinggalan-ketinggalan banget. Apalagi SDM kita. SDM kita itu dari dokter, perawat, dan tenaga-tenaga kesehatan yang lain, dosen kesehatan dan sebagainya, saya rasa bisa dibandingkan dengan luar negeri. Nggak kalah dengan luar negeri. Jadi perangkat keras yang kita punya itu sebenarnya nggak kalah-kalah banget ya. Tetapi kemudian perangkat lunak ataupun brainware-nya ini yang kemudian pengambil kebijakannya inilah yang kemudian saya rasa kadang-kadang yang bermasalah itu. Seperti kalau kita lihat ternyata setelah Oktober ditetapkan uh, investigasi ini, di mana kemudian BPOM melakukan uji coba untuk beberapa sirup, ternyata kan tidak lama kemudian keluar hasilnya. Mana yang sirup yang aman, mana sirup yang tidak aman. Mana sirup kemudian yang kemudian cemaran etilen glikol maupun di etilen glikolnya juga cukup tinggi. Mana yang tidak ada cemaran sama sekali. Ini tidak lama loh ya. Terus kemudian kalau kita lihat juga pengobatan juga begitu. Setelah datang obat dari Singapura, kemudian diobati dan ternyata kemudian bisa menekan angka kematian tersebut. Jadi sebenarnya secara teknologi maupun secara SDM kita itu nggak kalah. Masalahnya di sini adalah political will-nya. Ya, jadi inilah kemudian kebobrokan sistemiknya itu di situ. Dan kalau kita ngomongin kebobrokan sistemik terkait sistem kesehatan, maka kita tidak bisa lepas dari kebobrokan sistem yang sudah ada, yang lebih besar lagi, yaitu sistem ekonominya, kemudian sistem kenegaraannya. Nah, itu yang kemudian menjadi catatan sistem kehidupannya, di mana secara garis besar di Indonesia ini kan sebenarnya sudah kapitalis banget, sekuleris banget. Jadi yang namanya nyawa manusia itu seolah-olah ya sudahlah kayak gitu. Padahal sebenarnya kemampuan kita itu cukup untuk melakukan investigasi tersebut. Jadi tinggal political will-nya. Jadi sistem politiknya ini yang harus dibenahi. Ya, terakhir, Dok.
apa urgensi mitigasi resiko? Lalu bagaimana konsep Islam memandang peran penting negara sebagai pemelihara jiwa? Ya, apa pentingnya mitigasi faktor resiko? Ya, ini sangat penting sekali. Ketika kita kemudian melakukan mitigasi, maka kita bisa memprediksi atau setidaknya itu memperkirakan. Kalau misalnya nggak bisa memperkirakan dengan tepat, setidaknya itu bisa memperkirakan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Jadi termasuk di dalam obat ini seharusnya SOP itu dijalankan. Kalau SOP mitigasi saya rasa Indonesia sudah punya, sudah cukup bagus. Hanya saja kapan dijalankan itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Harusnya kan kalau misal terbukti yang seperti yang saya sampaikan tadi itu, dalam waktu yang cukup dekat, ternyata kemudian sudah ditemukan mana yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan seperti tadi political will atau kemudian sistemnya, sistem politiknya ya. Nah, di sini yang kemudian dalam konsep Islam itu yang membedakan dengan sistem kapitalis. Kalau masalah perangkat-perangkatnya di dalam sistem Islam, baik itu SOP-nya, kemudian laboratoriumnya, SDM-nya, dan sebagainya, saya rasa nggak ada bedanya. Yang menjadi perbedaan adalah konsep dari politikalnya, ya konsep dari ideologinya, konsep dari tujuannya. Di dalam sistem kapitalis ini tujuannya itu ya kapital, 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 modal, 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 cuan, cuan, cuan. Mana yang ngasih cuan, maka itu yang kemudian digarap. Mana yang kira-kira memberikan keuntungan, itu yang digarap. Nah, ini kan investigasi seperti ini tidak memberikan keuntungan bagi pemerintah, malah terkesan nanti malah mencitra burukkan ya. Jadi terkesan nanti wah gagal dan sebagainya. Dan ternyata ketika menghindari itu ternyata kegagalannya tersingkap, boroknya tersingkap ya. Itu. Jadi dalam konsep Islam maka bukan uang uang uang, tetapi di dalam konsep Islam itu adalah akhirat ya, yang namanya bagaimana pertanggungjawaban kelak itu di akhirat. Sehingga kemudian manusia-manusianya itu akan berpikir yang terbaik agar bisa kemudian mendapatkan yang terbaik di akhirat. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, itu yang kemudian akan dipikirkan setiap orang di dalam sistem Islam, termasuk kemudian oleh pemerintahnya ataupun SDM-SDM yang ada. Jadi mereka ini pikirannya ya halal haram, bukan cuan, kayak gitu kan. Nah, itu yang membedakan antara konsep di dalam Islam maupun konsep di dalam kapitalis. Itu yang sangat membedakan. Kemudian daripada itu kita lihat bahwa yang kedua, nyawa di dalam kapital itu kayak nggak berharga, terutama kalau itu nyawa orang-orang yang kelas ketiga ya. Jadi mereka itu kayak nggak dihargai. Jadi kalau kita lihat anak-anak yang terjadi mulai bulan Agustus ke September sampai Oktober ini kan kayak sudah melayang begitu saja, kayak nggak dieman-eman. Apalagi kalau kita lihat dari tragedi Kanjuruhan, ya awal Oktober tragedi Kanjuruhan itu kayak kemudian ditutup kemarin itu di dalam tragedinya orang-orang Korea dalam Halloween itu juga kayak nyawa itu tidak berharga. Jadi tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun kayak nyawa itu tidak berharga. Nah, ini yang membedakan dengan Islam. Islam itu sangat menghargai yang namanya nyawa. Saatnya membunuh satu orang, nyawa yang tidak berdosa, yang tidak ada hak untuk dibunuh ya. Jadi bukan pembunuh, bukan penjahat dan sebagainya, tidak dihumati. Jadi membunuh tanpa ada hak, tanpa ada alasan yang dibenarkan, itu seolah-olah sudah membunuh seluruh dunia. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana penanganan kasus Kanjuruhan kemarin, itu kan nyawa tidak berharga. Penanganan kasus GGA ini kayak nyawa juga tidak berharga. Ini yang benar-benar membedakan antara kapitalis dengan Islam. Nah, konsep dasar inilah yang benar yang menjadi mengungkap kebobroknya kapitalis itu. Selain daripada itu, ya kita mungkin sama-sama aja. SDM-nya bisa kita sama, sistem hardware-nya juga sama, kemudian teknologinya bisa sama. Tapi yang justru membedakan itu adalah software-nya kalau kita di komputer itu ya. Jadi yang membedakan itu adalah konsepnya. Kayak gitu, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Dr. Mustaqim atas pemaparannya. Semoga bermanfaat buat kita semua dan tentu saja memberikan masukan bagi penguasa negeri ini, bagi pemerintah untuk di negeri ini, supaya kedepannya lebih baik lagi mengantisipasi segala hal yang membahayakan masyarakat. Itu Dok ya. Baik, semoga sehat dan sukses selalu Dok. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.
Baik, pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah acara kabar petang pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, kemudian komen positif dan share ke teman-teman Anda, kolega Anda, famili Anda, dan semoga menjadi manfaat bagi kehidupan yang ada di dunia maupun di akhirat nanti. Sekian dari saya Nanang Setiawan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.